Halo guys, jumpa lagi di video kali ini. Saya mau review ini. Ini namanya digital caliper atau Sigmat atau jangka sorong ya. Jangka sorong digital dari merek Insize. Ya, merek Insize ini yang 200 mm atau 20 cm ya. Ini lihat kotaknya dulu. Ini serinya 1108-200 ya, 8 inci 20 cm 8 cm. Jadi ini Insize ini banyak bikin produk-produk apa ya, kalibrasi, banyak produk pengukuran. Ini Insize ini produk yang terkenal untuk bidang pengukuran ya. Oke, langsung dibuka saja. Dalam boxnya, jadi ini belum pernah dibuka ya. Ini kita mau unboxing sekaligus review. Ini kotaknya. Ini jadi cara pembukaannya, cara buka kotaknya ini ditarik dari sini ya. Ini ditarik ke sini sambil ini ditekan. Tuh, mudah sekali dibuka. Jangan coba-coba ini ditarik begini, jangan nih. Yang sebelah sini jangan dicoba ditarik, patah. Saya udah pernah lihat ada juga orang-orang yang beli seperti ini, ditarik seperti ini patah nih, tutupnya patah. Jadi bukanya begini ya. Mudah sekali pembukaannya jadinya. Oke, ini di dalamnya ada inspection certificate. Ini tanda tangannya, ini dari 10 produk yang saya lihat sama semua tanda tangannya. Jadi ini inspeksinya tidak terlalu akurat, inspeksinya ini tidak benar-benar dipegang sama orangnya. Nama Daniel ini sama persis, tanda tangannya tidak berubah sedikit pun. Jadi ini hanya fotokopi saja, ya, sertifikat kalibrasinya. Ya, jangan dibandingkan dengan Mitutoyo ya. Mitutoyo asli yang benar-benar dikalibrasi, benar-benar orang yang nanda tanganin. Jangan dibandingkan ya dengan Mitutoyo. Oke, ini petunjuk-petunjuknya. Present instruction. Oke. Lembut sekali ya. Oke, di dalamnya ini dapat baterai ya. Ini dapat baterai size CR2032. Ini baterai yang dipakai di motherboard komputer, baterai BIOS komputer ya, motherboard komputer. Ya, ini. Jadi di dalamnya ini belum ada baterai. Kita harus buka dulu. Tuh, dalamnya masih kosong. Nah, ini sering orang beli ininya sudah habis, baterainya habis ya. Sering orang beli baterainya ini sudah habis, baterainya sudah soak. Ini saya cek dulu baterainya. Saya cek dulu tegangannya. 3,37 volt. Oke, masih bagus. Sering saya lihat orang-orang yang dapat versi baterai soak ya. Ininya tidak bisa hidup sama sekali karena dapat suplai baterainya yang udah soak. Merek dari Dailymax ya. Oke. Nah, oke, ini baterainya sudah masuk, sudah di dalam. Ini sekarang pengetesan, ini sudah hidup ya. Hidup kalipernya. Nah, ini sekarang kita ngecek dia. Kalau kaliper yang bagus itu kita main-mainkan begini, dia akan tetap kembali ke nol. Dia akan menjaga nolnya ya. Walaupun kita sudah ininya lompat-lompat, kita kemana-mana
gitu. Sudah mengukur ke tempat yang jauh, mengukur lagi, mengukur lagi, mengukur lagi, mengukur lagi, mengukur, dia kita kembalikan ke nol, dia harus kembali ke nol ya. Ini kaliper yang bagus, ini memang sudah terkalibrasi berarti. Tuh, tetap kembali ke nol ya. Ya, ini penampilan bodinya. Ini stainless steel ya, baja tan karat, baja kromium pastinya. Kelemahan kaliper murah, dia pakai besi yang di krom gampang sekali berkarat. Ini lain, ini berkualitas sekali, logamnya berkualitas sekali ini. Nah, ini satu lagi, ini yang perlu salah satu nilai bagusnya, ini sudah saya matikan, sudah saya off kan. Ini sudah saya matikan, misalkan kita ini udah dimatikan, terus kita mengambil alatnya, kita mau mengukur, dia langsung otomatis hidup ya, otomatis on, tidak perlu dipencet tombol powernya, ini dia otomatis hidup. Praktis, jadi praktis sekali ya, cepat pemakaiannya, praktis. Oke. Nah, ini kalau panjangnya ini 205 mm ya, dikasih 5 mm lebih dari 200 ya. Kenapa dilebihkan sedikit ya, untuk mendapatkan 8 inci ini ya. Oke, ini bisa mengukur inci juga. Nah, ini adalah tombol kuncinya. Ini seandainya kita mau mengukur sesuatu dan kita rem, ini dikunci supaya ini tidak bergerak-gerak, biar agar hasil ukurnya tidak bergerak-gerak ya. Ini tombol remnya ini berkualitas ya, terasa sedikit saja dikunci dia sudah benar-benar berhenti, sedikit saja dikunci terasa berkualitas, tidak seperti merek-merek lain yang murahan itu, jauh sekali kualitasnya, terasa kokoh ini. Tetap kembali ke nol ya, kita sudah bermain-main dari tadi, tetap kembali ke nol. Dan ini perlu didengarkan, ini suaranya ini halus sekali. Ini saya dekatkan ke kamera untuk mendengarkan suara ininya. Ini halus sekali ini. Halus sekali ya, halus suara kalipernya. Oke, ini mau ngecek akurasi tes ya. Ini kalau bisa, kalau sebelum mengukur pastikan di 0 dulu ya, di paling pinggir dulu. Nah, pastikan 0 dulu baru bisa mulai mengukur. Ini saya mengukur ini kunci L Tekiro. Saya mengukur ini dari angka 6 dulu ya, 6 mili. Ini yang 6 mili ya, itu hasilnya. Oke, cukup akurat. Ini yang 8 mili. Akurat ya. Lanjutnya yang 10 mili, tes yang 10 mili. Akurat ya. Akurat 10 milinya. Walaupun ada campuran kromiumnya ini, jadi pengukurannya akan sedikit lebih ya, cukup akurat. Ini akurat ya, merek ini namanya. Dan juga merek Tekiro memang terkenal akurat ya. Oke, selanjutnya saya mau coba ini 0
Kita bor dormer seri A002 ya. Saya mengukur ini yang berapa mili, yang 6 mili dulu ya. Coba 6 mili. Oke, coba yang 7 mili. 7 mili. Cukup akurat. Coba yang 8,5 mili. 8,5 mili cukup akurat ya. 8,5 mili. Ya, 8,5 mili. Coba terakhir yang 10 mili. Yang 10 mili ya. Coba yang 10 mili. Oke, cukup akurat ya. Ininya akurat ya. Pengukur dalamnya ini akurat. Tetap kembali ke nol ya, setelah bergerak sekian lama tadi tetap kembali ke nol, tidak perlu di zero. Inilah kaliper yang bagus yang seperti itu ya. Ini berdasarkan dari kertas operating instructionnya, di kertas manualnya akurasinya plus minus 0,03 mm. Kalau di 6 incinya bisa lebih akurat 0,02 mm ya, jadi lebih akurat di 6 incinya ya. Kalau ada pengukuran di atas 6 inci dia akurasinya jadi 0,03. Ini pengukurannya yang bisa di digital, semua digital kaliper bisa pengukuran seperti ini. Ada 4 biji ini, 1, 2, 3, 4. Ada eksternal, internal, step, dan depth measurement. Jadi 4, dan ini yang masih jarang diketahuin orang-orang. Oke, yang ini adalah depth. Ini yang ini depth itu pengukuran yang ini ya, pengukuran depth kedalaman. Lalu yang ini yang step ini itu menurut gambar itu adalah di sini ya, di sininya. Jadi mengukur jarak dari sini ke sini, ini bisa diukur juga jarak dari sini ke sini ya. Oke, yang dua ini itu semua orang udah tahu ya. Oke, ini pengukuran depth, pengukuran depth kedalaman. Misalkan kita mau mengukur kedalaman ke sini ya, dari sini ke sini itu berapa mili, itu mengukur kedalaman seperti itu 25 mili ya, itu pengukuran kedalaman. Ini bisa juga untuk mengukur ini panjang baut tanpa kepala bautnya, hanya mengukur panjang ulirnya, bisa pakai ini ya, bisa pakai dari ujungnya ini depth measurementnya tuh dapatlah 15,7 mili. Dan juga bisa dari sini ya, ini juga bisa mengukur ini pas, ini akurat, ini alat ini step measurementnya ini bisa dipakai untuk mengukur sesuatu gitu, panjang baut juga bisa seperti ini. Oke, selanjutnya itu misalkan kita mau mengukur ini tadi semua
sudah pada tahu ya. Ini saya juga mau sedikit menambahkan, ini merek Multipro. Ini setengah inci, obeng ratchet setengah inci. Ini berapa mili ini? Ubah dulu ke mili. Lihat nolnya, oke. Apakah akurat? Akurat ya. Akurat setengah inci ya. Oke. Kepala setengah incinya akurat. Dan juga ini sekarang mengukur ini lingkar luarnya. Ini yang 32 mili. Yang 32 mili apakah akurat ini? Merek ini Multipro ini apakah akurat? Oh, ubah dulu ke mili. Tuh, 32 mili. Oke, akurat ya. Oke. Merek Multipro ini seimbang dengan Tekiro ya. Ya, ini coba saya bandingkan ya akurasinya dengan penggaris ini. Walaupun ini merek Kenko, tapi tetap saya akui ini cukup akurat ini penggaris ini. Jadi ini saya setting di 20 mm atau 2 cm. Ini saya kunci, jadi biar nggak bergerak lagi. Oke, coba cek ininya. Tuh, tepat yang kedua ya. Tuh, akurat ya. Tepat di 2 cm. Oke, coba yang di lingkar luarnya ini. Yang di sini bagaimana? Oh, akurat 2 cm ya. Oke, selanjutnya adalah ini yang pengukur depthnya, pengukur kedalamannya. Tuh, pas di 2 cm ya. Akurat sekali. Oke, selanjutnya ini step pengukur apa ini, jaraknya ini juga akurat ya. Tuh, tepat sekali di 2 cm ya. Tepat 2 cm nih. Oke, jadi itulah kenapa kaliper itu, digital kaliper itu yang berkualitas itu bagus, karena dia harus dikalibrasi, harus dipastikan ini dan ini harus benar-benar akurat ya, benar-benar sama persis nilainya. Itulah kenapa digital kaliper itu mahal, yang bagus, yang sudah dikalibrasi ya, karena proses kalibrasi itu yang mahal, karena ini akan dihaluskan oleh pabriknya, oleh orang tukang kalibrasinya untuk mendapatkan akurasi. Jadi ini di setel benar-benar di setel oleh satu orang atau individu untuk memastikan ini akurat ya. Bayangkan empat-empatnya ini di setel biar supaya akurat ya. Oke. Ini mau cek beratnya, coba cek akurasi. Oke, 500 gram. Beratnya ini 198,7 gram. Ya, ini sesuai buku petunjuknya. Jika tidak mau pakai rollernya ini, bisa diganti dengan ini saja ya. Jadi ini gunanya
Ini kalau mau diganti ini tinggal dipakaikan yang ini ya. Ya. Tuh buka bautnya, lalu ini lepas yang ini, pasang yang ini. Oke. Ini ada otomatis mati. Jadi sekitar 20 menit kalau tidak dipakai sama sekali dia akan mati sendiri ya. Auto off. Oke, mantap. Ini video kondisi masih baru ya. Saya perlu melihat ininya, kondisi bodinya, kondisi besinya ini, logamnya, kondisinya yang masih baru seperti ini. Jadi ini sebagai pembanding, ini kalau masih baru, ini benar-benar masih belum ada goresan ya. Benar-benar masih sangat, itu belum ada goresan sama sekali. Sama di sini masih sangat halus ya. Dan juga di sini, karena ini adalah nanti setelah berapa bulan atau setahun pemakaian ini akan tergores-gores. Ini sebagai pembanding, ini kondisi benar-benar barunya seperti ini ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe ya. Nanti beberapa bulan kemudian saya akan update bagaimana, atau mungkin setahun kemudian setelah pemakaian intens, bagaimana kondisinya, kondisi keausannya ya, gimana kondisinya setelah pemakaian lebih lanjut ya. Oke. Ini saya coba saya kocakin. Ini saya giniin bodinya ya. Coba saya tekuk-tekuk gitu, saya lihat ada kocaknya enggak gitu. Ada sedikit sekali kocaknya. Nah, coba saya ginikan. Mau saya ginikan. Tidak ada kocak sama sekali, tidak ada kocaknya. Begini tidak ada kocak ya. Coba saya patahkan begini, coba saya bengkok-bengkokkan begini. Presisi sekali ya. Jadi yang ada kocaknya itu cuman yang begini, ada sedikit sekali playnya, sedikit sekali kocaknya ya. Kondisi baru, sangat presisi ya. Mantap. Tidak seperti kaliper yang murah-murah itu banyak sekali kocaknya. Dan di sini juga sangat presisi ya. Tuh. Sangat halus, sangat lurus. Ininya nggak ada gap sedikit, nggak ada jarak sedikit pun ya, nggak ada gapnya. Kaliper yang bagus. Oke. Jadi itu kalau kaliper yang bagus tuh dia tidak boleh ada kocaknya. Oke, ini sudah masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, walaupun dari sekian kelebihannya ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu ini terlalu gampang terbuka ya. Soket ini, penutup micro USB-nya ini terlalu gampang terbuka. Ya. Lalu ya ini belum tahan air, tapi sangat dimaklumin dengan harganya. Dan juga belum ada lampunya, tapi tidak masalah. Dan juga ini belum support absolut ya, seperti di merek mahal itu, merek Mitutoyo, tapi saya tidak pernah pakai fitur itu juga. Oke. Ya, dibalik semua kelemahan tadi, tapi dibandingkan dengan harganya ini sangat-sangat, kalau menurut saya pribadi sangat worth it ya. Saya sudah pernah pakai kaliper yang murah, kaliper Mitutoyo juga saya sudah pernah pakai. Kualitasnya tidak terlalu jauh ya dari ini, tidak terlalu jauh. Ya, Mitutoyo menang di kalibrasi ya, menang di sertifikasi. Mereka benar-benar dikalibrasi oleh benar-benar
tersertifikasi kalibrasinya ya, benar-benar akurat kalibrasinya. Ini masih agak diragukan walaupun cukup akurat ini kalibrasinya, hasil pengukurannya cukup akurat ya. Dan juga ini harganya saya dapat di harga 650 ribuan ya, 650 pembelian online. Jadi pembelian online itu antara 650 sampai 800 ribu harganya. Ini bervariasi, berbeda-beda dari toko ke toko ya. Dibandingkan Mitutoyo yang size 20 cm atau yang 8 inci itu sudah di harga 2,9 jutaan, sekitar 2,9 sampai 3, sekian 3,2 juta ya. Bayangkan harganya hampir 5 kali lipat dari ini Mitutoyo, walaupun sudah fitur absolut ya Mitutoyo tadi, tapi dibandingkan dengan harganya ini benar-benar worth it ya. Lagi pula merek Mitutoyo sudah banyak yang dipalsukan ya. Hati-hati kalau beli Mitutoyo digital, bahkan yang analog pun sudah banyak yang dipalsukan. Hati-hati kalau harganya terlalu miring, itu biasanya palsu ya. Kalau merek ini sepengetahuan saya belum ada satupun yang palsu ya, merek Insight ini belum ada yang palsu. Nah, ini ada sedikit saran supaya ini awet. Jadi ini alat ini jangan sampai terbentur ya, jangan sampai terjatuh, supaya sensornya tetap berfungsi dengan baik di dalam itu. Dan juga jangan masuk kena debu, jangan sampai masuk kena debu, karena di dalam sana itu ada semacam sensornya, itu akan mempengaruhi akurasi ya. Nah, itu makanya alat ini sangat riskan sebenarnya, tidak boleh berdebu. Ini juga tidak cocok di tempat-tempat panas gitu. Kalau di tempat panas misalkan di atas 35 derajat Celcius, dia akurasinya berubah, karena besi yang memuai, besi yang panas itu akan pengukurannya jadi berbeda ya. Nah, jadi makanya alat-alat digital kaliper seperti ini jarang sekali dipakai mesin tukang bubut yang jarang sekali kayak tukang bubut yang skala-skala besar, karena mereka sering berhubungan dengan debu, dengan butiran-butiran bekas-bekas las itu. Karena ini riskan sekali kalau masuk debu kotor gitu, dia akan bisa tergores-gores, sensornya juga bisa cepat kotor ya. Jadi tidak cepat rusak kalau ini dipakai tukang bubut yang skala besar itu. Mereka lebih suka yang analog ya. Jadi ini kelemahannya, ini gampang rusak kalau dia kotor, berdebu, jatuh, kena air gitu. Banyak sekali kelemahannya ini sebenarnya. Jadi ini alat ini hanya dipakai untuk benar-benar ini ya, benar-benar harus dijaga ya, karena gampang sekali berubah akurasinya ini. Lebih baik kalau mau lebih awet itu pakai yang analog ya. Oke, maaf kalau videonya sudah kepanjangan. Ini jangan lupa subscribe ya, karena di video berikutnya saya akan update bagaimana kaliper ini setelah beberapa bulan pemakaian, apakah tetap awet, tetap akurat. Jadi jangan ketinggalan video berikutnya. Jadi kesimpulannya, dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan merek-merek terkenal yang sangat mahal, saya dibandingkan merek Mitutoyo ini sangat worth it ya. Oke, cukup sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton.